Namaku Raden. Hari itu, aku dan teman-temanku berencana berjalan-jalan sore sambil mencari tempat-tempat yang bagus di Bandung. Kami memang biasa eksplor tempat-tempat wisata. Lalu kami share di sosial media dengan aplikasi live streaming. Dan bermula dari sanalah kejadianku ini terjadi. Kurang lebih jam 1 siang, aku, Sandi dan band temanku, kami bertiga berkumpul dan briefing terlebih dahulu di base camp sebelum memulai kegiatan, sekaligus menentukan tempat atau lokasi live nanti. Dari hasil briefing kita, saat itu kami putuskan untuk mengekspos tempat wisata yang ada di daerah Cihampelas. Kami juga sepakat untuk berangkat dari base camp kami yang berada di Lembang untuk turun ke Cihampelas jam 4 sore. Agar tidak terlalu panas juga, pikirku. Singkat cerita, kami pun berangkat dengan menggunakan mobil. Dan satu hal yang tidak kami bisa prediksi saat itu adalah macet. Kami terjebak kemacetan di Jalan Setiabudi yang mengekor sampai ke Cihampelas. Entah ada apa di depan sana. Hampir 2 jam kami terjebak di kemacetan itu. Kulihat jam, sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Dan bahkan kami belum sampai ke Jalan Cihampelas. Akhirnya Sandi yang menyetir saat itu memutuskan untuk mencoba jalan alternatif lain. Dari Setiabudi, kami pun belok ke kiri ke arah Gandok, lalu ke Babakan Siliwangi. Dan di sana kondisi jalan turun cukup lancar. Aku sedikit menggerutu. Gila macet banget tuh. Tadi kalau ke kanan aja ya, wah salam udah Cihampelas. Gak tahu tuh ada apaan. Di, beli minum dulu yuk, haus gua. Di situ tuh ada warung tuh depan. Ya, bentar. Kataku sambil menunjuk sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Karena di sepanjang jalan itu tidak bisa parkir, Sandi hanya menepi. Lalu aku turun sendirian dan membeli minum ke warung yang ada di pinggir jalan itu. Ntar ya. Warung itu agak menjorok ke bawah. Jadi aku harus sedikit berjalan turun. Sampai di warung itu, aku disambut ibu-ibu yang meladangiku. Minta air putih ya bu, 1. Tak banyak bicara, ibu itu lalu mengambilkan 1 botol air minum padaku.
Makasih Bu. Nih uangnya. Sudah dari warung dan membeli minum, aku pun kembali ke mobil. Ketika berjalan naik mau kembali ke mobil, kakiku menendang sesuatu. Ketika aku lihat ke bawah, ada sebuah boneka panda yang tidak terlalu besar tergeletak di dekat kakiku itu. Boneka siapa ya? Kulihat ke sekitar, tidak ada siapa-siapa. Aku memungut boneka itu. Kupegang sambil berjalan ke arah mobil. Sampai di pinggir mobil, ketika aku akan masuk, ini kunci sih. Dik, Ben, mobil dalam keadaan terkunci dan terparkir begitu saja. Kuintip ke dalam mobil, Sandi dan Ben tidak ada. Aku melihat ke sekitar. Suasana jalan, entah kenapa, yang tadinya ramai, sekarang mendadak sepi. Hampir tak kulihat kendaraan lain yang melewat ke jalan itu. Lampu penerangan di atas pun kini redup. Aneh, kemana sih? Aku coba mengeluarkan handphoneku dan menghubungi temanku. Apa sih ini? Sandi, Ben. Memang kulihat tidak ada siapa-siapa di sekitarku. Aku coba berjalan ke bawah, mencari tempat yang agak ramai, sambil menyusuri pinggiran jalan itu. Pohon-pohon rindang kini terlihat lebih besar dari sebelumnya. Belum sempat turun ke bawah, langkahku terhenti saat di depanku terlihat ada anak kecil, perempuan sekitar 5 tahunan, sedang duduk memeluk kedua lututnya dan menunduk menangis. Karena kasihan, aku hampiri anak perempuan itu. Dek, Adek kenapa? Mama papanya mana? Anak kecil itu hanya terus menangis, tak menggubrisku. Dek, dia lalu mengangkat tangannya, melambai-lambai agar aku mendekatinya. Aku pun mendekatinya dan duduk bersimpuh di sebelahnya. Dia lalu berbisik sangat kecil.
Namun samar terdengar dia berkata, "Boneka Uci. Boneka Uci mana?" Boneka. Aku yang ketika itu masih memegang boneka, berpikir mungkin boneka panda ini yang dimaksudnya. Yang ini ya, Dek? Boneka panda ini kan? Nih. Maaf ya, tadi kakak nemu di pinggir jalan. Tuh, di situ tuh. Kirain bukan punya adek. Nih, ambil. Saat aku berikan boneka itu, anak kecil itu mulai menggapai bonekanya dengan perlahan. Bisa kulihat sekujur tangannya kotor dan seperti banyak luka. Dek, Ani nggak apa-apa. Seketika anak itu menoleh ke arahku dan... Astaga! Astaga! Terlihat muka anak perempuan itu. Wajahnya hancur dan berlumuran darah. Matanya menatap tajam ke arah aku sambil berteriak. Boneka Uci! Boneka Uci! Seketika itu pun aku lempar boneka itu dan berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan anak kecil itu. Entah sampai di mana aku berlari, yang jelas aku berhenti tepat di warung kecil tempat ku beli minum tadi. Dengan nafas yang terengah-engah, aku coba untuk tetap tenang. Sampai ku sadar mobil temanku yang tadi diparkir sudah tidak ada. Dan warung yang tadi pun sudah tutup dan gelap. Gimana sih? Kondisi jalan ini sekarang terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Pohonnya terlihat lebih rindang dan besar. Aku coba berkali-kali menelepon temanku, tapi tetap saja tidak bisa. Dan tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari warung di bawah itu. Seperti ada orang di sana. Ya, aku melihat ada yang berdiri di depan pintu warung, seperti sedang mengunci pintu warung. Itu ibu-ibu yang tadi. Dia berdiri membelakangiku sambil menutup pintu warung. Bu, Ibu, bentar. Bu, punten lihat teman-teman saya, Bu. Bu. Ibu itu hanya terdiam. Aku lalu berjalan mendekati ibu itu. Bu. Bu. Dan ketika aku semakin dekat, tiba-tiba saja ibu itu melayang ke atas dan menghilang di balik pepohonan yang rindang, sambil terdengar suara cekikikan yang menakutkan. Ketika aku lihat ke atas, ada sosok perempuan memakai baju putih dengan rambut panjang, ya, sedang duduk di dahan pohon dan menertawaiku. Kontan aku berlari menuju ke arah atas dan terus berlari tanpa melihat lagi ke belakang, hingga sampailah aku di sebuah jembatan. Di depanku itu, aku melihat ada seorang bapak-bapak yang sudah berumur yang sedang bersandar ke dekat jembatan.
Tidak tahu lagi harus bagaimana, akhirnya aku coba meminta tolong pada bapak itu dan menceritakan apa yang kulihat tadi. Bapak itu tiba-tiba mengeluarkan satu botol air putih dan meminta aku untuk mencuci mukanya dengan air itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun membasuh muka aku dengan air itu. Dan ketika aku buka mataku, entah kenapa, tiba-tiba di sekelilingku menjadi sangat ramai. Yang tadinya sepi, tidak ada mobil dan motor melintas, ketika itu suasana berubah menjadi ramai, terang. Dan bapak yang memberikan air putih itu pun tidak ada, hilang. Aneh. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku seakan sudah keluar dari dimensi yang berbeda. Langsung saja aku menelpon teman-temanku dan ketika itu langsung menyambung. Mereka bilang dari tadi mereka ada di mobil di jalan itu. Dan aku tidak kunjung kembali ketika itu. Sekarang mereka sedang mencariku. Singkat cerita, akhirnya aku pun bertemu teman-temanku. Dan ketika itu kami memutuskan untuk tidak jadi mengeksplor malam itu. Dan langsung pulang ke rumah. Dan aku pun jelaskan apa yang ku alami di jalan itu. Sampai di rumah, aku pun mencari mitos-mitos yang ada di Jalan Siliwangi itu. Dan ternyata ada satu mitos yang sudah melegenda di sana. Sebuah boneka yang tergantung dulu di sebuah pohon di Jalan Siliwangi, yang kini pohonnya sudah tidak ada. Konon pernah ada kecelakaan yang memakan korban, dan korban itu adalah seorang anak kecil perempuan. Dan boneka pandanya itu adalah boneka kesayangan.